Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani Nukmang dengan NIM 230404501023. Kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Pada video ini saya akan menjelaskan isi artikel saya dengan judul Teori Kepribadian Carl Roger untuk mengatasi gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Yang pertama, teori kepribadian Carl Roger. Teori kepribadian Roger merupakan satu pendekatan utama dalam psikologi humanistik yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dan potensi manusia untuk berkembang. Roger berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu proses di mana seseorang dapat menjadi individu yang sepenuhnya berfungsi dan autentik. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks terapi, di mana fokus utama adalah pada pengalaman dan perasaan klien. Yang selanjutnya, konsep diri menurut Carl Roger. Sebenarnya Roger memulai istilah diri berangkat dari sebuah kebingungan karena pada waktu itu tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan konsep diri. Dari proses konseling yang Roger lakukan dengan konseli, Roger memahami bahwa keinginan mereka yang terkuat adalah untuk menjadi diri yang sebenarnya. Melalui proses konseling, Roger menyadari bahwa memahami diri merupakan sesuatu yang sangat penting dan efektif dalam proses manusia tumbuh dan berkembang, sehingga diri menjadi konsep utama dalam teori kepribadian humanistik Roger. Selanjutnya, dinamika kepribadian Carl Roger. Dinamika kepribadian yang dikembangkan Roger diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan positif. Yang kedua, konsistensi dan kesesuaian diri. Dan yang ketiga, aktualisasi diri. Selanjutnya, gangguan kepribadian ambang. Definisi borderline personality disorder atau BPD menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, borderline personality disorder adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kepribadian yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi atau suasana hati, perilaku cinta diri, dan perilaku impulsif yang sulit untuk dikendalikan dengan menunjukkan gejala setidaknya 9 kriteria diagnostik. Dikatakan borderline atau ambang karena orang dengan gangguan ini tidak memenuhi karakteristik gangguan neurosis atau psikosis, sehingga dianggap berada di antara kedua kondisi tersebut. Dan selanjutnya, gejala borderline personality disorder atau BPD. American Psychiatric Association dalam menjelaskan bahwa terdapat 9 ciri atau gejala dari BPD. Di antaranya yaitu yang pertama, bersikap impulsif. Yang kedua, self-harm. Yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Yang keempat, kesulitan mengendalikan amarah. Dan yang kelima, takut ditinggalkan. Yang keenam, persepsi mengenai dirinya berubah-ubah. Yang ketujuh, memiliki perasaan kesepian atau kosong yang kronis. Yang kedelapan, hubungan interpersonal yang kurang baik. Dan yang kesembilan, memiliki perasaan disosiasi. Selanjutnya, faktor penyebab borderline personality disorder. Menurut Benjamin dalam Daniel 2009, terdapat beberapa faktor penyebab dari kepribadian ambang. Yang pertama, faktor genetik. Orang dengan BPD kemungkinan besar diturunkan melalui keluarga. Hal itu didapat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan studi kasus dengan anak kembar, di mana satu kembar diidentifikasi memiliki kepribadian ambang, sehingga memiliki kemungkinan 2 hingga 3 anak kembar lainnya memiliki kepribadian ambang juga. Yang kedua, faktor psikologis dan social influence. Individu yang diagnosis memiliki BPD ini memiliki trauma saat kecil, seperti adanya kekerasan atau kehilangan. Yang ketiga, faktor perkembangan otak.
Hal tersebut memengaruhi seseorang dalam berkembang serta memberikan pengaruh pada seseorang dalam meregulasi emosi, perilaku, kontrol diri, serta mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Tipe-tipe borderline personality disorder. Menurut Milon, dalam Daniel terdapat 4 tipe gangguan kepribadian ambang. Yang pertama, discord, yaitu individu dengan tipe ini cenderung kesulitan untuk mengatur apa yang ia pikirkan, kesulitan untuk bersosialisasi. Yang kedua, impulsif. Individu dengan tipe impulsif cenderung memiliki energi yang tinggi, namun terkadang kehilangan ketertarikan dengan hal-hal ataupun dengan orang lain. Yang keempat, petulan atau individu dengan tipe petulan terkadang memandang dunia dengan perspektif yang negatif, memiliki sifat tidak sabaran, cenderung mudah frustasi, serta mudah untuk mengekspresikan gangguan ataupun hal-hal yang membuatnya tidak puas. Nah, selanjutnya inti dari artikel saya yaitu penerapan teori Roger dalam penanganan BPD. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang mendukung penerimaan tanpa syarat dan pengembangan konsep diri yang positif. Berikut adalah pembahasan mengenai penerapan teori Roger dalam penanganan kepribadian ambang. Yang pertama, metode terapi yang berfokus pada klien. Metode terapi yang berfokus pada klien atau client-centered terapi adalah inti dari pendekatan Roger. Dalam konteks BPD, terapi ini memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut akan penilaian. Terapis berperan sebagai pendengar yang empatik dan menerima yang memungkinkan klien untuk merasa aman dalam berbagi pengalaman emosional yang mendalam. Yang kedua, membina hubungan terapeutik yang mendukung. Hubungan terapeutik yang mendukung adalah elemen kunci dalam terapi yang berfokus pada klien. Dalam penanganan BPD, terapis perlu membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Hal ini penting karena individu dengan BPD seringkali mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang stabil. Nah, dan yang ketiga, membangun citra diri positif dan proses aktualisasi diri. Salah satu tujuan utama dalam terapi yang berfokus pada klien adalah membantu individu membangun citra diri yang positif. Dalam konteks BPD, di mana individu seringkali memiliki pandangan negatif tentang diri mereka sendiri, penting untuk membantu klien mengenali dan menghargai kekuatan serta potensi mereka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Teori Carl Roger dengan fokus pada pendekatan humanistik dan client-centered terapi menawarkan pandangan baru dalam menangani borderline personality disorder. Pendekatan ini menekankan penerimaan tanpa syarat, empati mendalam, dan keaslian atau kongruens dalam hubungan terapeutik. Prinsip-prinsip tersebut membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi individu dengan BPD untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman emosional mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.